Baik guys, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah ini cerita lain pula ya yang kita bahas, yang lagi-lagi viral ya. Nah di sini si Saka bantah kalau dia terlibat ya di dalam kasus yang menimpa Vina ya, yang viral. Kalian tahu sendirilah ya. Jadi di sini kita akan melihat apa ataupun mendengar apa penjelasan Saka setelah keluar dari penjara. Katanya tidak kenal sama sekali sama Vina dan Egy, dan tetapi di sini kita lihat ada foto lamanya beredar pula ya, kalau si Saka ini pernah berfoto bareng sama Vina sama Engki ya. Seperti apa videonya, seperti apa penjelasan si Saka ini, kita langsung saja, ini dia videonya. Kronologi juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat itu. Saya ada di rumah. Saya ada waktu malam kejadian. Saya ada di rumah sama kakak saya, sama paman saya, sama teman-teman yang lainnya. Tapi yang di lingkaran itu siapa ya guys? Malam ribut-ribut peristiwa itu Saka ada di rumah. Di malam kejadian aja saya nggak ada di situ. Mas Saka kenal nggak sih sama Eki dan Vina itu, korban yang meninggal itu katanya? Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Gak ada yang kenal satupun. Satupun saya tidak mengenali. Terus Mas Saka bisa dijelaskan pada saat Mas Saka ditangkap di BAP, di apa itu Mas Saka seperti apa sih? Ya, waktu di BAP apa sih? Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku. Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang ngetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka. Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Terus Mas Saka kan sekarang kan dengar ada 3 orang yang DPO. Kenal nggak sih Mas Saka? Dari ketiga tersebut saya tidak mengenali semuanya. Terus dijelaskan lagi katanya Mas Saka dan 7 orang itu anggota geng motor. Apa benar itu? Enggak, semua itu tidak benar. Punya motor aja enggak. Saya juga enggak punya motor sama sekali. Pada saat ditangkap Mas Saka masih sekolah? Udah keluar, udah nggak sekolah. Betulnya 2017 saya juga sudah melakukan upaya-upaya yang diketahui oleh keluarga Saka, misalnya laporan ke Komnas HAM, laporan ke Komisi Yudisial mengenai penanganan terhadap Saka. Tapi kita juga tidak beri informasi yang jelas kelanjutannya seperti apa. Kalau misalnya ada pertanyaan kenapa baru sekarang, oh dari 2017 saya sudah melakukan itu, tapi entah kenapa semua terganjal, kita nggak tahu juga hasilnya seperti apa. Teman-teman media pasti tahulah 2017 saya sudah ngomong kalau ini seperti dipaksakan, kemudian ini salah tangkap, asal tangkap, barang bukti yang dihadirkan di persidangan juga walaupun di situ tuntutannya ditusuk pakai samurai di bagian dada kiri, di bagian perut, ternyata barang bukti baju yang dikenakan korban ketika dijembreng itu masih utuh. Apalagi dari hasil otopsi tidak ada tusukan bekas benda tajam. Sekarang semuanya saya juga bersyukur bisa terbuka seperti ini. Dan kenapa di dalam ruang sidang saya baru paparkan secara terbuka kepada media, karena dulu juga saya pernah memaparkan itu setelah selesai sidang, wartawan nanya, saya jawab, tapi memang tidak terbuka secara serius. Baru sekarang akhirnya terbuka semuanya. Apa yang saya lakukan, langkah-langkah apa yang saya lakukan diketahui selama oleh keluarganya. Keluarga Saka kita berjuang sangat luar biasa, karena kita kemana-mana juga dengan kakaknya Saka, dan itu tidak ada hasilnya. Mas, ya kepengen saya sih nama saya diperbaiki lagi seperti dulu lagi. Sekarang aja nyari kerjaan aja susah. Seharusnya bisa nyampe sekolah enak, kerja enak, malah jadi kayak gini nggak karuan.
Ya baik guys, ya itu adalah pernyataan si Saka yang katanya dulu ini yang di bawah umur ya kan. Pengakuan daripada Saka ini nggak kenal sama Vina sama Eki, kedua korban tidak kenal ya kan. Namun di sini netizen membongkar foto lamanya, ternyata di situ ada Saka ya di belakangnya yang ada lingkaran merah tadi itu. Ternyata kata netizen itu adalah Saka. Nah, jadi mana yang benar? Kita belum bisa percaya begitu saja kepada si Saka ini ya kan. Kalau benar apa pernyataan si Saka ini ya, maka memang jelas-jelas polisi salah tangkap ya kan. Nah, kalau menurut saya ya kan guys, kalau si Saka ini mau ya ingin namanya diperbaiki, ataupun kalau boleh, kalau benar-benar tahu kejadiannya, baiknya si Saka ini buka aja, bongkar aja, karena si Saka ini kan udah dapat hukuman ya kan. Nah jadi kalau mereka bongkar ataupun si Saka bongkar, ya mungkin tidak akan dihukum lagi karena dia sudah dapat hukuman, kalau nggak salah 8 tahun tetapi direvisi menjadi 4 tahun ya kalau nggak salah saya ya kan. Nah jadi si Saka ini harusnya bongkar aja, kalau tahu aja, bilang tahu, ya udah ini dia, ini itu, sebutin aja namanya ya kan, biar nama baiknya kembali ya. Justru kalau Saka membongkar semuanya ya kan, kalau benar-benar si Saka ini tahu, netizen akan respect kepada Bang Saka, bahkan mungkin Saka ini akan dianggap sebagai pahlawan juga ya, karena dulu kan si Saka di bawah umur ya kan. Oke. Jadi kalau menurut kalian bagaimana guys? Nah coba kita dengar dulu apa pendapat mbak-mbak kita ini. Ternyata kata mbak netizen juga pinter ya kan. Ternyata ada yang bilang si Engki yang dibilang kabur ya kan, bersama si Linda ternyata sudah menikah. Apakah benar beritanya? Coba kita dengar ataupun penjelasan mbak-mbak kita ini. Ini kalau bener kacau sih gitu. Kalian tahu nggak sih ada updatean terbaru tentang kasusnya Vina dan Eki? Ini menurut Opposite ya guys. Ini tuh Linda ya. Linda. Dan satu lagi itu adalah Egi gitu ya. Ya. Dan mereka berdua diduga itu berumah tangga gitu. Kalau Opposite bilangnya punya hubungan spesial lah, karena kan masih nggak yakin nih apa gitu. Tapi ini akun Opposite yang mana dia tuh jarang salah. Gue kayaknya hampir nggak pernah salah. Dia tuh kalau udah nge-spill sesuatu pasti tuh dia udah punya backupnya tuh apa tuh. Ini Linda, iya betul Linda, sahabatnya Vina. Yang mana dia itu kesurupan arwahnya Vina, itu betul yang itu. Dan iya betul itu Egi yang itu. Egi yang suka kurang ajar sama Vina sampai akhirnya diludahin, itu Egi yang itu. Yang merudah paksa Vina juga, itu yang itu. Belum lagi kalian nonton gak sih wawancara dari pengacara si terpidana ini yang posisinya ada di dalam gitu ya. Kalian denger gak pengacaranya itu ngomong apa? Dia ngotot sampai akhirnya dia harus di-mute gitu sama salah satu media. Karena dia ngomong gak berhenti-berhenti, dia ngotot, dia bilang katanya itu adalah kecelakaan tunggal, ada rekayasa hukum di sini, dan seterusnya gitu guys. Gue kalau jadi dia gitu kan, dia pengacara harusnya dia ngerti hukum ya guys. Di saat dia ngomong begitu, berarti kan sama aja dia mendiskreditkan kepolisian dan Departemen Kehakiman gitu loh. Hah? Pengadilan itu didiskreditkan loh sama dia. Berarti salah gitu, yang satu salah nangkep, yang satu salah menjatuhkan putusan kan gitu. Belum lagi ada perwakilan dari Polda Jabar diwawancara juga sama media. Ditanya, Bapak, kenapa kok tidak dikenakan pasal ruda paksa gitu loh? Kan ada buktinya gitu. Kenapa gitu? Jawabnya tahu nggak apa? Oh iya, karena pelaku tidak mengakui hal tersebut. Udah gitu parahnya ya, salah satu pelaku yang ada di dalam itu sempat ngepost story atau apapun itu yang bilang kalau slow, nggak akan kenapa-napa kok gue. Slow. Di dalam. Yang nambah blunder lagi si Saka diwawancara. Iya. Di situ dia ngomong, iya hukuman 8 tahun, tapi saya cuma jalanin 4 tahun. Jadi bulan April 2020 saya udah keluar. Nah, gue yakin netizen udah sebel sebenarnya. Ditambah lagi dia bilang katanya dia tidak bersalah, menyangkal dia bilang katanya dia lagi sama omnya malam itu. Saka ini tahu nggak sih kalau dia itu sekarang udah dewasa loh, dan dia bisa dihukum selayaknya orang dewasa kalau memberikan keterangan palsu. Baiknya jujur aja. Ini masalahnya kasus udah 8 tahun gitu loh, dan di saat
sekarang kalau misalnya ini kasus mau dibuka lagi, itu pastinya orang-orangnya kan harus dikumpulin tuh. Belum lagi mereka kalau ingat apa nggak ingat, belum lagi buktinya itu masih ada atau enggak, masih lengkap atau enggak, bisa nggak itu dijadikan bukti, mungkin sudah usang dan lain-lain gitu. Dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau gue boleh ngasih saran nih ya, sama bapak-bapak dan ibu-ibu gitu yang terlibat dan tersangkut gitu dengan kasus ini, entah itu pengacara atau apapun itu gitu. Jangan bikin netizen jadi tambah gemes dan tambah kepo. Ini masalahnya si Indonesia Raya nih, netizennya yang pada pinter-pinter semua nih. Ini udah setiap setengah jam, hampir sejam sekali ada aja tuh yang di-spill tuh. Foto inilah, itulah, apalah, segala macem. Mendingan udah apa adanya aja. Jangan mendinai, jangan bilang itu tidak pernah terjadi, karena itu terjadi, buktinya ada. Kalau mendinai bilang itu tidak pernah terjadi, kalau mendinai kalau dia tidak pernah ada di tempat itu, gitu ya, itu tidak mungkin dia masuk selama bertahun-tahun. Karena kalau kepolisian dan pengadilan itu salah memutuskan atau salah tangkap, mereka harus bayar ganti rugi. Demikian begitu. Wow, ternyata netizen ini memang cerdas-cerdas ya kan, menemukan fotonya Linda sama Egy sudah berpasangan, katanya ini masih benar atau tidaknya ya kan. Tetapi benar nggak ya guys, kalau misalkan si Saka ini jujur ya kan, apakah si Saka ini akan ditangkap lagi atau gimana karena sudah menjalani hukuman? Nah, kalau siapa-siapa yang tahu coba kalian komen di bawah. Tapi menurut saya kalau Saka ini memang benar-benar ya kan jujur ya, ingin mengakui kesalahannya dan akui aja lah, misalkan benar itu terjadi, akui saja apa posisinya, dia ngapain aja ya kan, siapa yang nyuruh ya kan, siapa yang ngajak. Aku rasa netizen akan semakin respect pada si Saka ini, dan netizen sangat-sangat akan berterima kasih kepada si Saka karena berani mengungkapkan semuanya yang benar-benar terjadi ya kan. Tetapi kalau seperti ini seolah-olah masih tidak mengaku padahal Saka ini terlibat gitu kan, jadi ruwet gitu ya kan, semakin rumit ya. Aduh, coba salah satu di sini mengaku ya kan, ataupun benar-benar jujur, aku rasa ini sudah terbongkar ya kan. Dan kata Saka tidak mengenali Pina dan si Hengki yang sudah almarhum ya kan. Tetapi di situ netizen pinter ya kan, menemukan foto bareng si Saka ini ya kan. Aduh, aku pun ruwet juga ya kan guys. Nah, jadi gimana nih menurut kalian guys? Apakah ada titik terang sudah terhadap apa yang diwawancarai tadi si Saka ya kan? Kalian berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.